Terima kasih BMC atas waktu yang sudah dipersilakan untuk saya. Saya Siti Sari dari TK Aisyah Leran Wetan, Kecamatan Malang. Perkenalkan ya Bu, akan memandu acara seminar kali ini. Seminar kali ini adalah guru profesional dan lembaga berkualitas sebagai fondasi PAUD bermutu. Ibu-ibu sudah semangatkah hari ini? Sudah sarapan? Oh belum, monggo disambi snacknya, sebagai pengganjal perut biar nanti ketika mendengarkan seminar kita benar-benar sudah apa Bu? Sudah tanginya sudah penuh sehingga nanti banyak-banyak pertanyaan yang dilontarkan kepada beliaunya. Perkenalkan, untuk seminar kali ini kita akan bersama dengan beliau yang luar biasa, Pak Ainur Rasid Ridho. Beliau adalah ada yang kenal beliau Bu? Sudah kenal beliau? Belum? Oke, izinkan kami bacakan kurikulum vitae beliau ya. Nama Bapak Ainur Rasid Ridho, SP MPD. Beliau tempat tanggal lahirnya adalah Sumeneb. Barangkali mau memberikan door prize buat ketika hari ulang tahunnya besok ya Pak Ainur ya. Sumeneb 12 September 1970. Beliau saat ini adalah sebagai penilik PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Adapun beliau tempat tinggalnya adalah di Perum Bukit Karang, Tuban. Ada yang mau mencatat WA-nya? Saya kasih gratis ya Bu. Barangkali butuh apa atau sama beliau. Tanda kutip ya Bu Irma ya. Maksudnya itu menimba ilmu, maksudnya seperti itu. Oke, monggo 081 330 401 486. Sudah Bu? Kok senyum-senyum dewe ya? Iya. Adapun pendidikan beliau yang luar biasa itu ya, dari sarjana pertanian ke S2-nya teknologi pembelajaran. Masya Allah ya Bu ya. Beliau ini adalah S1-nya itu pertanian agronomi, sampai S2-nya itu adalah teknologi pembelajaran. Yang saat ini adalah beliau itu banyak pengalaman dari mulai penilik, kemudian tim pengembang, asesor maupun ketua Ikatan Penilik Kabupaten Tuban. Berikan aplaus buat beliau dulu. Adapun prestasi yang beliau torehkan dari tahun 2007 sampai 2021 adalah gak kacang-kacang Bu. Prestasinya itu adalah kancah nasional. Masya Allah. Semoga kita bisa meniru jejak beliau ya Bu ya. Yang terakhir itu adalah penilik inspiratif terbaik tingkat nasional Kemdikbud 2021. Adapun tahun 2020 itu adalah penilik inovatif terbaik tingkat nasional Kemdikbud 2020. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi beliau yang beliau torehkan untuk kita. Ayo, kapan Guru Aisyah? Insya Allah sebentar lagi, sama-sama ya dia. Kapan Guru Aisyah? Insya Allah sebentar lagi. Oke, mengutip dari moto Bu PAUD Desmen Kabupaten Tuban, kalau sukses sendiri itu sudah biasa, tapi sukses bersama jauh luar biasa. Kita sambut Bapak Ainur Rasid Ridho, SPMPI. Kepada beliau disilakan. Oh iya, ngapunten. Ya, SPMPD kepada beliau disilakan. Grogi Pak Ainur saya bersama orang-orang hebat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin lebih grogi Bu. Kenapa?
paling enak sendiri. Ditinggal sama rekan-rekan saya yang sejenis itu. Baik, Bapak dan Ibu, bapaknya nggak ada, ibunya saja. Bunda-bunda semua, saya sebutnya bunda-bunda saja. Jalan-jalan ke Danau Toba. Lebih baik memakai kita. Jangan-jangan memandang igaba. Kalau tidak jatuh cinta. Tepuk tangan. Ini kan latarnya igaba ya. Beli kayu di Danau Toba. I love you igaba. Baik, terima kasih mudah-mudahan semua. Alhamdulillah hari ini kita hadir di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Sehat semuanya, Bunda? Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah PD Daerah Ibu Muhammadiyah, kemudian Aisyah, dan juga yang ada di cabang. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan seluruhnya yang bernuansa jilbab biru ya. Saya juga bangga hari ini gitu ya. Kenapa hari ini juga diraui oleh kepala bidang saya? Ini ya. Sudah kenal nggak bunda-bunda ini ada di sini? Sudah ya? Sudah kenalan Bu? Sudah sedikit ya. Besok jenengan kalau ke dinas pendidikan, kalau berhubungan dengan PAUD, maka beliau nanti yang akan menghandle ya untuk TK dan juga kelompok bermain. Gitu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di mana pada pagi hari ini semuanya mudah-mudahan sehat, dapat melaksanakan aktivitas menjadi lebih sempurna. Ya. Sehat memang bukan segala-galanya, tetapi dengan sehat segala-galanya insya Allah akan menjadi lebih sempurna. Kalau jenengan disuruh pilih uang sak rusak gede sama sehat, milih mana? Bu Iva beda, Bu Iva gitu ya. Pilih sak rusak sama sehat gitu ya. Ya memang begini kalau berurusan dengan emak-emak gitu kan. Baik, mudah-mudahan semua yang saya hormati, salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang sudah menuju kita ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau besok di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Ya, mudah-mudahan saya hormati, saya mohon maaf karena Bu Rika menghubungi saya, kemudian Ibu Ketua IKB juga gitu ya. Lama tidak memberikan respon karena sebenarnya hari ini itu ada kegiatan penting yang mestinya harus saya lakukan gitu ya. Tapi nanti ada penundaan, tidak apa-apa, nanti setelah ini kita laksanakan lebih lanjut itu. Mudah-mudahan saya hormati, hari ini adalah hari yang berbahagia karena sudah dikukuhkan atau di apa bahasanya? Dilantik ketua IKB yang sebenarnya bukan baru gitu ya, lama dan baru gitu ya, untuk periode sampai 2029 atau di belakangnya nggak usah unlimited gitu biar nggak sulit-sulit. katanya Mbak Olive, jangan gitu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini saya diminta untuk menyampaikan sesuatu. Saya mikir kemarin sama Bu Rika, teman-teman ini kan sudah oke gitu ya, terkait pembelajaran dan macam-macam. Terus apa yang harus diberikan? Kalau ngasih pembelajaran mendalam, waktunya kurang panjang gitu ya, karena hanya saya diberi waktu berapa jam? 3 jam? Berapa? 2 jam? Ya. Atau 1 jam aja, 1 jam ya, nanti berapa? 1 jam ya, benar berarti ya. Oke,
Baik, mudah-mudahan saya hormati. Hari ini kita akan mencoba, saya tidak memberikan materi substantif, ya. Kalau nanti pembelajaran mendalam nanti ada Bu Iva, mungkin juga ada Bu Irma, itu Bu Kabit, itu juga penilik Bu Kabit, Bu Irma. Rumahnya juga di Blikarang. Kalau Bu Iva ini yang TK, beliau di penilik, saya di penilik. Mudah-mudahan saya hormati, kita akan lebih memberikan self motivation untuk diri kita sendiri, bagaimana sebenarnya peran dari seorang pendidik itu nanti seperti apa sih. Kenapa penting? Karena pembelajaran untuk anak usia dini ini punya karakteristik tersendiri, ya. Baik, bisa dibesarkan. Iya. Oke, baik. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan satu materi. Ini sebenarnya lingkup dari kegiatan deep learning, ya, pembelajaran dengan pendekatan deep learning. Salah satu materinya adalah growth mindset. Mudah-mudahan sebelum saya lanjutkan, apa sih sebenarnya growth mindset itu? Ada yang dari jurusan bahasa Inggris, ya kan? Psikologi, manajemen, PAUD, Bunda, biologi, sama dengan saya, gitu ya. Growth mindset, apa sih sebenarnya growth mindset itu? Nah, ini. Yang saya ketahui Bapak, growth mindset ya, apa Pak? Growth mindset ya, situ. Suatu kecerdasan itu dapat ditingkatkan melalui pembiasaan, melalui latihan seperti itu Bapak. Jadi tidak harus dari dalam diri, dari lahir, tetapi kita bisa mengasah melalui pembiasaan, latihan, terus pengalaman gitu. Itu yang saya tahu. Baik, ini sudah materinya bisa selesai, udah dijawab gitu ya. Sebentar aja udah dijawab. Luar biasa ternyata ya Bunda udah digapai ini. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Growth mindset, nanti kita akan perdalam apa sebenarnya growth mindset dan apa peran bagi kita. Sebenarnya ini tidak hanya untuk seorang pendidik, untuk orang tua iya, untuk saya sebagai aparatur sipil negara juga iya. Ya, baik Bunda, saya lanjutkan. Peran orang tua atau pendidik, ya kalau kita anggap di sini orang tua tidak, pendidik tidak. Kalau orang tua itu pasti pendidik. Kenapa? Akan mendidik putra putri. Ya, maka peran kita itu sebenarnya kalau kita ambil intisarinya, ada sebuah istilah namanya present in absent. Ya, present in absent. Bahasa Jawa lagi, gitu ya. Apa artinya present in absent? Hadir dan tidak hadir, apa? Apa Bu? Hadir dalam ketidakhadiran, betul ya. Ini sebuah istilah yang punya makna yang cukup mendalam. Hadir dalam ketidakhadiran, itulah peran pendidik dan peran seorang orang tua. Ya, hadir dalam ketidakhadiran. Gambarannya seperti apa sih, gitu ya? Mudah-mudahan misalkan saya menggambarkan begini. Kita punya siswa namanya Susi, gitu ya. Ada Susi di sini? Ada ya, mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada nama sama itu berarti kebetulan saja, gitu ya, kebetulan saja. Susi malam-malam nggak bisa tidur nih. Kemudian bilang sama bundanya, sama ibunya. Ditanya, Sus, kenapa kok nggak tidur? Ini udah jam 9 gitu ya. Ma, aku nggak bisa tidur. Gitu. Kenapa? Besok gitu loh, pembelajarannya Pak Joni gitu. Biar nggak salah pakai bapak aja, biar nggak ada yang sama. Itu besok ada pembelajarannya Pak Joni gitu ya. Pak Joni berarti laki-laki, ada guru
PAUD tadi bapak-bapak, gitu ya. Pak Joni, lu kenapa Pak Joni? Gitu ya. PR-ku belum selesai, Pak. Dia bilang sama bundanya, sama ibunya, sama mamanya, PR-nya itu belum selesai, sehingga anak ini tidak bisa tidur. Terus ditanya, lo kenapa kalau PR-mu nggak selesai? Kenapa kok nggak bisa tidur kamu? Besok aku itu pasti dihukum. Pasti dihukum. Nanti suruh masuk, berdiri di pojok, gitu ya. Kakinya diangkat satu, telinganya di bawah. Ada yang pernah mengalami? Ada. Zaman saya dulu ya saya sering, saya pelakunya, gitu ya. Ya, karena sering nggak mengerjakan PR. Gitu. Jadi anak ini takut karena PR-nya belum selesai. Ini kasus yang pertama. Ya, sehingga anak ini berpikir mudah-mudahan malam terus melindungiku. Ya, biarkan pagi tidak segera menjemput. Dia kepingin malam terus gitu ya, dan dia tidak ingin segera pagi. Kalau pagi kenapa? Maka ketemu dengan Pak Joni, gitu ya. Wah, pasti dihukum. Ini kasus yang pertama. Terus kasus yang kedua, Susi juga tidak bisa tidur. Tanya sama bundanya, Sus, ayo tidur, sudah jam 9 malam. Aku nggak bisa tidur, kok kenapa nggak bisa tidur? Gitu ya. Besok itu pelajarannya Burika, gitu. Ada Burika ya? Burika mana Burika? Namanya Burika. Loh kenapa kok nggak bisa tidur? Besok itu loh pelajarannya Burika. Kenapa Burika? Oh Burika itu orangnya ini. Ya, aku dulu itu datang terlambat. Itu nggak dimarahi, terus aku digendong, dibawa ke tempat duduk, kemudian aku dikasih segelas minuman, disuruh minum. Terus setelah itu ditanya, kenapa nak kamu terlambat? Ya, pokoknya Burika jos semuanya. Ya, tepuk tangan untuk Burika. Mau nerokona gitu ya. Nah, benar-benar saya hormati, anak ini juga berpikir. Ya, kalau Burika itu orangnya luar biasa, sehingga dia berpikirnya berbeda. Mudah-mudahan pagi segera menjemputku, biarkan malam segera berlalu. Gitu ya. Ini sebuah harapan dari anak ini agar pagi segera datang. Kenapa kok ingin pagi segera datang? Ingin segera ketemu Burika. Kenapa Burika? Orangnya baik. Emang baik? Ya kadang-kadang Mbak, ya. Kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak. Artinya anak ini beda antara kasus yang pertama dengan kasus yang kedua. Kalau yang kedua, ingin segera ketemu atau tidak? Pengen. Kalau yang pertama, tidak. Kenapa Pak Joni? Kenapa? Menakutkan. Pak Joni menakutkan sehingga anak ini nggak mau ketemu. Ya. Nah, mudah-mudahan saya hormati pertanyaannya. Pada saat malam itu, apakah Pak Joni dan Burika ada tidak di samping anak itu? Tidak. Tetapi anak itu dia berpikir ini, hadir dalam ketidakhadiran. Jadi Burika itu hadir dengan kebaikannya. Pak Joni juga hadir dalam ketakutan. Dengan ketakutannya. Pak Joni juga hadir tapi dengan ketakutan. Ya. Nah, ini yang kita sebut dengan hadir dalam ketidakhadiran. Nah, peran guru di situ. Jenengan mau disayangi atau tidak sama muridnya, anaknya besok baru pulang sekolah, anaknya segera ingin balik ke sekolah, gitu ya. Kenapa? Saking cintanya kepada gurunya. Tapi kalau ada gurunya yang kayak Pak Joni, ini ya,
Pak Joni, maka anak itu bisa jadi dengan pergi ke sekolah. Ada yang seperti itu? Ada Pak, ada yang seperti Bu Nika, gitu ya. Yang seperti Pak Joni ada? Enggak ada. Yang mudah-mudahan di sini tidak ada, karena kita akan terus berkembang untuk memperbaiki diri. Ya, mudah-mudahan saya hormati. Jadi saya ingat pada masa muda, ya. Ingat masa muda ini presiden. Pada saat kita masih muda, semuanya pernah merasakan muda? Pernah ya? Itu pernah muda, gitu ya. Nah, jadi kan dulu, mohon maaf, ada yang masih bujang di sini? Masih banyak. Bu Alif ini perlu dicatat, Bu. Yang bujang-bujang siapa, gitu ya. Yang bukan nanti diidentikan. Tapi secara umum sudah menikah? Ya, sudah menikah. Jenengan sebelum menikah, jenengan pacaran dulu atau tidak? Atau langsung ketangkep langsung nikah? Nah, maksudnya orang tuanya itu loh langsung ketemu, Bu, Pak, ini gimana anak kita? Kayaknya sama-sama cocok gitu ya, kumpulkan gitu ya. Berarti dulu nggak pernah pacaran? Tapi ada yang pacaran? Ada ya, jujur aja, nggak apa-apa, itu kan masa lalu, itu pun ya. Let's go lebih baik banget. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Yang menjadi masa lalu sampai saat ini tidak bisa masalahnya gitu. Nggak bisa move. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, benar-benar pada saat dulu kita pacaran, anggap begitu. Kita pacaran dengan seorang pasangan yang perempuan dengan laki-laki, yang laki-laki dengan perempuan. Masih ingat dulu kalau kita malam-malam, jenengan ya malam-malam di rumah. Sekarang kan musim hujan gitu ya. Terus jenengan sendirian di rumah, terus pikir gini, dalam hati ngomong begini, Sukri, kamu di mana sekarang? Ya. Ini hujan lebat, rambutmu yang keriting pasti kena air. Iya nih kelompok ini mesti gitu ya. Jadi waktu itu kita ingat yang namanya Sukri, gitu. Siapa Sukri itu? Pandainya Bu Iva. Sukri itu pasangan kita, maksudnya ya pacar kita, gitu ya. Jadi kan mungkin namanya beda-beda, cuma saya sebutkan Sukri saja. Mohon maaf kalau ada nama yang beda yang sama. Itu Sukri, kamu di mana sekarang, gitu ya? Ini hujan lebat ini. Tuh, kamu biasanya kalau nyium tetap aja kena, gitu ya, karena rambutmu yang udah gibrak gitu. Jadi itu yang terjadi dulu waktu kita pacaran. Pernah merasakan? Nggak usah bohong aja. Di sini terbuka aja, gitu ya, terbuka aja. Ya, oh saya pernah kok gitu, saya masih ingat. Terus pertanyaannya, cewek ini, pertanyaannya, apakah si Sukri ada di sampingnya? Tidak, gitu ya. Tetapi karena Sukri sudah menjadi bagian yang masuk di dalam otaknya, masuk ke dalam yang namanya long term memory, memori jangka panjang, itu sulit untuk dilupakan. Maka jenengan kalau pacaran, nggak usah nemen-nemen, ya. Tapi kan sudah selesai ya, nggak usah pacaran lagi, gitu ya, sudah. Nggak usah nemen-nemen, soalnya belum jadi, gitu ya. Nah banyak orang pacaran itu baru kenal sehidup semati. Mau makan ingat, mau minum ingat, mau pokoknya ingat kamu semua, gitu ya. Dunia ini seperti milik kita berdua, ya. Nah disitulah memori kita, Bapak dan Ibu. Jangan teman-teman, karena nanti kita akan bicara masalah otak, ya. Masalahnya dengan itu
sampai sekarang banyak yang tidak bisa melupakan masa lalu. Itu salah sendiri. Ya, nggak usah dipelihara masa lalu, buang aja memorinya, jangan sudah penuh. Gitu ya, nanti kita cari memori yang baru. Oke, ini present in absent, maka peran apapun kita, jadi guru, jadi orang tua, jadi siapapun kita, agar dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, maka tunjukkan bahwa kita membuat atau menstimulasi perilaku yang baik kepada anak-anak kita. Ya, gurunya disayangi atau tidak, jangan bisa melihatlah dari satu sekolah misalkan, gurunya ada 4 gitu ya, pasti ada salah satu guru yang anak-anak senang gitu ya sama guru itu. Tetapi ajaran juga yang dia setengah-setengah gitu juga. Gitu. Kenapa? Disitulah perbedaannya yang akan membawa mereka, meskipun mereka tidak bersama mereka, tetapi secara psikologi dia hadir dalam ketidakhadiran. Ya, ini berbicara manusia. Kalau berbicara Khalik, Tuhan kita sama, Allah itu tidak kelihatan. Ya, tetapi kalau merasa kita ini sebagai umat Islam yang punya aturan-aturan dalam dunia Islam, maka Allah itu adalah hadir dalam ketidakhadiran. Nah, itu dalam tataran yang lebih tinggi, nanti biar ustaz-ustazah yang menyampaikan. Baik, mudah-mudahan yang saya hormati, lanjutkan. Hari ini kita akan berbicara masalah growth mindset. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda tadi. Ya. Pernah kenal Bapak ini? Siapa ini? Kalau Muhammadiyah, Aisyah, apalagi Igabah, mesti kenal. Ya, kalau nggak kenal ini yo teman gitu ya. Siapa beliau? Bapak Profesor Abdul Mukti. Pernah ketemu? Di mana? Pernah. Hadir di Kanan Agung. Luar biasa gitu ya. Saya akan diundang. Bukan tinggal diundang juga. Belum lahir. Aduh, ini kesempatan yang ketemu Bapak Menteri kita, ya, yang ngurusi pendidikan di Indonesia, beliau saat ini. Ya, semuanya tetap bergulir. Kita tidak tahu siapa, tapi ada beberapa hal positif yang bisa kita ambil. Ya, beliau menyampaikan bahwa kalau orang berpikir dengan growth mindset, ya, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit, itu jalan keluarnya banyak. Nah, jadi kan pernah mendapatkan masalah tidak? Kalau di ranking itu ya, belum pernah. Kadang-kadang sering banget gitu. Kan masalah itu. Kadang-kadang ya, nggak ada yang sering banget, nggak ada. Atau bukan mendapatkan masalah, membuat masalah. Nah itu Pak yang benar itu saya banget gitu ya. Oke, ini menurut beliau seperti ini. Nanti kita bahas growth mindset. Oke. Lanjut dulu. Baik, benar-benar. Growth mindset, kalau kita berpikir menelisik dari strata yang paling bawah sampai hasil, pola pikir itu akan menentukan apa? Akan menentukan tindakan. Tindakan akan menentukan hasil. Kalau pola pikirnya bagus, maka tindakannya insya Allah bagus. Ya, kalau pola pikirnya bagus, tindakannya insya Allah bagus. Tapi kalau pola pikirnya tidak bagus, biasanya ya, secara umum tindakannya tidak bagus. Ya. Dan itu sering kita alami, dan semua manusia secara umum punya sisi baik dan punya sisi tidak baik. Tidak ada semuanya yang baik. Gitu. Pasti ada bagian-bagian yang baik dan bagian yang tidak
baik. Itulah namanya manusia. Ya. Tapi dengan ketidakbaikan tadi nanti kita mencoba untuk memperbaiki diri. Ya. Benar-benar saya mati. Pola pikir ini kalau di sebuah lembaga, ini lembaga PAUD misalkan, ada beberapa bagian dari struktur, ada kepala sekolah, ada guru, ada tenaga kependidikannya, misalkan seperti itu. Kadang-kadang pola pikir kepala sekolah itu berbeda dengan pola pikir gurunya. Pengennya kepala sekolah begini loh Bun, RPP-nya ini harus jadi gitu ya. Apalagi pengawas TK itu, pengawas TK itu ini harus begini gitu ya. Kurikulum merdeka harus ada gini, modul ajarnya harus clear. Itu katanya Bu. Bukan? Saya nggak nyebut Bu Iva, karena Bu Iva yang sering mendampingi. Itu bagus gitu ya. Tetapi kadang nilai baik ini itu seringkali berbeda dengan kenyataan yang diterima oleh guru. Bu Iva bilangnya begini, kepala sekolahnya mulai agak ibung, gitu ya, antara iya dan tidak, gitu ya. Kepala sekolahnya bilang kepada gurunya, guru tambah nemen gitu ya, kurikulumnya nggak jadi, modul ajarnya nggak jadi. Tanya Bu Iva, terus Anda ini ngajarnya pakai apa, gitu ya? Itu kurikulum itu kan sebagai kitab suci kita di dalam pembelajaran, gitu ya. Kalau nggak ada modul ajar, nggak ada kurikulum, apa kerangka yang akan jenengan lewati? Gitu. Ini katanya Bu Iva itu kan berada di Sirotol Mustaqim, gitu ya, di Sirotol Mustaqim, gitu ya. Yang kepala sekolahnya beda ya untuk ini sedikit. Bu Iva, ulang ini belum selesai ngurusi BOP, gitu ya. Udah dikejar-kejar sama bidang PAUD PNM. Siapa yang kejar? Bukan, gitu ya. Gitu ya. Akhirnya seperti itu. Yang kelompok bermain, wah penilainya Bu, apa? Gitu ya. Penilainya itu sama. Penilainya itu sama seperti Bu Iva. Aku kenceng gini, pokoknya harus jadi gini. Ternyata penilai sama pengawas sama. Karena sama diikuti oleh kepala bidang. Diikuti kepala bidang. Akhirnya kepala sekolahnya mulai libur. Aku ini pro ke sana mau pro ke sini gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi ini sebuah proses. Itu kan tidak mungkin orang yang di atas itu tidak menyampaikan secara garis lurus yang akan kita capai visi misinya. Perkara di perjalanan itu melenceng dikit, kita di situ nanti kita benahi. Tidak ada yang lurus, gitu ya, tapi ada pergeseran. Nah, mudah-mudahan saya hormati, pola pikir ini yang harus kita perbaiki. Ya, pola pikir ini yang harus kita perbaiki. Dengan cara bagaimana? Saling mengisi, saling memberitahu, ya, saling mengingatkan jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang baik. Tentunya untuk apa? Untuk menerjemahkan visi misi kita. Ya kan, sekolah ada visi misinya gitu ya. Ini tujuan kerangkanya yang harus kita lakukan. Oke, baik Bunda. Mudah-mudahan saya hormati. Seringkali banyak